Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan manajemen K3 audit SMK 3 yang beranggotakan Ami Arbaatun Nisa Astuti dan saya sendiri Nurul Afifah Rahmawati. Audit manajemen K3 di rumah sakit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengatur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Kemudian ada jenis audit K3. Audit internal merupakan proses penilaian yang diadakan oleh internal perusahaan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan SMK 3 di perusahaan. Pelaksanaan audit internal didasarkan pada kegiatan-kegiatan berikut, diantaranya yang pertama, pembukaan audit, pemilihan petugas auditor, meninjau dokumen dan persiapan audit, pelaksanaan audit, persiapan dan komunikasi laporan audit, penutupan audit dan tindak lanjut audit. Audit eksternal untuk sistem manajemen K3 merupakan audit SMK 3 yang dilakukan oleh lembaga audit di luar perusahaan. Lembaga audit akan melakukan penilaian terkait penerapan SMK 3 secara menyeluruh. Audit eksternal SMK 3 sesuai Permenaker nomor 5 Men 1996 merupakan alat ukur untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK 3 di tempat kerja. Kriteria penilaian SMK 3 yang pertama, pembangunan dan pelaksanaan komitmen, pembuatan rencana K3 dan pendokumentasian, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, bekerja dengan aman berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan aspek yang kurang, pengelolaan material dan prosedur perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Audit manajemen K3 di rumah sakit memiliki fungsi yang pertama, meninjau dan memverifikasi apakah penerapan kebijakan berjalan dengan efektif atau belum. Audit bisa menjadi alat yang dipakai untuk penilaian sesuai conformity assessment, misalnya seperti sertifikasi atau akreditasi. Audit juga dapat menjadi manajemen tool atau alat manajemen. Perbedaan audit SMK 3 dan introspeksi K3. Audit sistem manajemen K3 dilaksanakan untuk mengukur efektif atau tidaknya pelaksanaan sistem K3. Sedangkan inspeksi lebih kepada menemukan kesesuaian di antara banyak objek. Karena hal yang diperiksa berbeda, maka audit sistem manajemen K3 lebih fokus kepada sistem yang dibangun, sedangkan inspeksi ke suatu objek. Inspeksi K3 penekanannya ada pada hasil akhir, berbeda dengan audit penekanannya ada pada proses. Jika dilihat dari segi metode yang dilakukan, inspeksi K3 melakukannya dengan cara metode pengujian hal-hal teknis dengan mendetail, sedangkan audit untuk SMK 3 menerapkan metode tinjauan ulang, observasi, dan verifikasi. Yang terakhir, audit sistem manajemen K3 dilakukan untuk kebutuhan jangka panjang, sedangkan inspeksi K3 fokusnya lebih ke jangka pendek. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ami. Saya akan melanjutkan, yaitu terkait laporan manajemen K3 di industri rumah sakit. Upaya K3 pada rumah sakit itu merupakan hal yang diwajibkan dalam Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit, di mana rumah sakit itu wajib membuat laporan bulanan dan tahunan tentang K3 rumah sakit. Begitu juga dengan adanya tuntutan akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS, di mana setiap rumah sakit yang ingin diakreditasi dengan standar SNARS edisi 1.1 wajib melaporkan manajemen K3 yang telah dilaksanakan. Selayaknya organisasi pada umumnya, K3 rumah sakit juga wajib membuat laporan setiap periode waktu yang ditentukan. Biasanya kebijakan waktu pelaporan setiap rumah sakit itu berbeda-beda. Ada yang bulanan,
triwulan, semester, atau bahkan tahunan. Laporan K3 rumah sakit sendiri diatur dalam regulasi PMK nomor 66 tahun 2016, namun di sana tidak dijelaskan secara rinci terkait waktu pelaporannya. Laporan penerapan manajemen K3 di rumah sakit sangat diperlukan sebagai wujud komitmen rumah sakit dalam memberikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan setiap orang yang ada di rumah sakit, tidak hanya pekerja atau SDM rumah sakit, tetapi juga kepada pasien. Selain itu, melalui pelaporan manajemen K3 dapat diketahui informasi hasil monitoring tempat kerja dan lingkungan kerja rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan sumber bahaya potensial, baik yang berasal dari kondisi berbahaya maupun tindakan berbahaya, serta data dari bagian K3. Selanjutnya kita akan membahas terkait tata cara penggunaan APAR. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, APAR harus disediakan di bangunan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk menunjang keamanan seluruh penghuni rumah sakit, baik pasien, dokter, maupun staf lainnya. Keberadaan APAR di rumah sakit sangat penting apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan APAR di rumah sakit diantaranya, yang pertama, sebaiknya menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan saat api itu masih kecil dan pastikan api tidak menyebar dengan cepat. Kemudian, memastikan arah angin tidak berlawanan dengan arah saat menyemprot APAR. Yang kemudian itu jika api sudah tidak bisa dikendalikan, fire gangs itu harus meninggalkan gedung rumah sakit, kemudian menghubungi petugas kebakaran dan memastikan ruangan tidak penuh dengan asap. Untuk tata cara penggunaan APAR di rumah sakit atau dimanapun, pada dasarnya itu sama seperti langkah PAS, yaitu pull, aim, squeeze, and sweep. Seperti pada gambar, untuk pull itu yang pertama, tarik safety pin. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menanggalkan safety pin pada APAR. APAR memiliki safety pin yang terpasang untuk mengunci salah satu komponen APAR, yaitu tuas APAR. Nah, itu ditarik safety pinnya terlebih dahulu sebelum menggunakan APAR. Untuk yang kedua itu ada aim atau arahkan nozzle ke titik api. Setelah safety pin ditarik, sebelum menekan tuas APAR, pastikan fire gang sudah memegang ujung selang atau nozzle dan mengarahkannya ke titik api. Kemudian langkah yang ketiga itu squeeze atau tekan tuas APAR. Nah, itu menekan tuas APAR bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR itu dapat keluar secara maksimal sehingga api dapat segera padam. Untuk yang keempat itu sweep atau sapukan media pemadam api ke titik api dari satu sisi ke sisi lainnya. Hal ini dilakukan agar media memadamkan api secara merata dan kebakaran dapat dipadamkan dengan segera. Kemudian, hal-hal yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR, yang pertama itu perhatikan arah angin. Usahakan badan atau muka menghadap searah dengan arah angin supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Yang kedua, perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis APAR yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Kesimpulan pada paparan materi kali ini, rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan, tenaga kesehatan, dan penelitian. Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi, juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit. Semua potensi-potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa bagi kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien, maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit. Tujuan dari diterapkannya sistem manajemen yang ada di lingkungan rumah sakit atau manajemen K3 ini adalah terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan rumah sakit.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.